شعارنا اليوم كما أمر رسول الله: أحد أحد. At-Tufail bin Amr adalah kepala suku Daos di zaman pra-Quran dan seorang tokoh Arab terkemuka yang dikenal karena kejantanannya dan perbuatan baiknya. Dia memberi makan mereka yang kelaparan, menghibur mereka yang kesusahan, dan memberikan suaka kepada para pengungsi. Dia juga sangat tertarik pada sastra dan merupakan seorang penyair yang tajam dan sensitif yang mampu mengekspresikan emosi yang paling halus. Tufail meninggalkan desanya di Tihama di selatan semenanjung Arab dan berangkat ke Makkah. Perjuangan antara Nabi Muhammad SAW dan kaum kafir Quraisy sudah mencapai puncaknya. Masing-masing ingin mendapatkan dukungan untuk tujuan mereka dan merekrut pembantu. Nabi Muhammad SAW meminta pertolongan kepada Tuhannya. Senjatanya adalah iman dan kebenaran. Kaum Quraisy yang tidak beriman menolak pesannya dengan segala senjata dan berusaha menjauhkan orang dari pesan tersebut dengan segala cara yang mereka miliki. Tufail mendapati dirinya memasuki pertempuran ini tanpa persiapan atau peringatan apapun. Dia tidak datang ke Mekah untuk terlibat di dalamnya. Memang dia tidak menyadari perjuangan yang sedang terjadi. Biarkan Tufail sendiri yang mengambil cerita dari sini. Aku mendekati Mekah. Begitu para pemimpin Quraisy melihatku. Mereka mendatangiku dan menyambutku dengan hangat dan menempatkanku di sebuah rumah megah. Para pemimpin dan tokoh mereka kemudian berkumpul dan berkata, "Wahai Tufail, kamu telah datang ke kota kami. Orang yang mengaku sebagai nabi ini telah menghancurkan otoritas kami dan menghancurkan komunitas kami. Kami khawatir dia akan berhasil melemahkan Anda dan otoritas Anda di atas rakyat Anda, seperti yang telah dia lakukan terhadap kami. Jangan bicara pada pria itu. Jangan sekali-kali mendengarkan apapun yang dia katakan. Dia mempunyai tutur kata penyihir yang menyebabkan perpecahan antara ayah dan anak, antara saudara laki-laki dan saudara laki-laki, dan antara suami dan istri." Mereka terus menceritakan kepadaku kisah-kisah yang paling fantastis dan membuatku takut dengan menceritakan kisah-kisah tentang perbuatannya yang luar biasa. Saya kemudian memutuskan untuk tidak mendekati pria ini atau berbicara dengannya atau mendengarkan apapun yang dia katakan. Keesokan paginya saya pergi ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah sebagai ibadah kepada berhala yang kami ziarah dan muliakan. Aku memasukkan sepotong kapas ke dalam telingaku karena takut perkataan Muhammad akan sampai ke pendengaranku. Begitu aku memasuki masjid, aku melihatnya berdiri di dekat Ka'bah. Dia berdoa dengan cara yang berbeda dari doa kami. Seluruh cara ibadahnya berbeda. Adegan itu mengikat saya. Ibadahnya membuatku gemetar dan aku merasa tertarik padanya. Terlepas dari diriku sendiri hingga aku cukup dekat dengannya tanpa menghiraukan tindakan pencegahan yang telah aku ambil. Tuhan menghendaki agar sebagian perkataannya sampai ke telingaku dan aku mendengar pidato yang begitu indah sehingga aku berkata pada diriku sendiri, "Apa yang kamu lakukan, Tufail? Anda adalah seorang penyair yang tanggap. Anda dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk dalam puisi. Apa yang menghalangi Anda untuk mendengarkan apa yang dikatakan pria ini? Jika apa yang datang darinya baik, terimalah, dan jika buruk, tolaklah." Aku tetap di sana sampai Nabi berangkat ke rumahnya. Aku mengikutinya sampai dia memasuki rumahnya, dan aku pun masuk dan berkata, "Wahai Muhammad, umatmu telah mengatakan hal-hal tertentu kepadaku tentangmu. Demi Allah, mereka terus menakut-nakuti aku agar menjauh dari pesanmu, sehingga aku bahkan menutup telingaku untuk menahan perkataanmu. Meski begitu, Tuhan membuatku mendengarkannya, dan menurutku itu bagus. Jadi ceritakan lebih banyak tentang misimu." Nabi SAW melakukan dan membacakan kepadaku surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq. Aku bersumpah demi Tuhan, aku belum pernah mendengar kata-kata indah seperti itu sebelumnya. Tidak ada misi yang lebih mulia atau adil yang pernah dijelaskan kepada saya. Setelah itu aku mengulurkan tanganku kepadanya dengan setia dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Beginilah cara saya masuk Islam. Saya tinggal selama beberapa waktu di Mekah, mempelajari ajaran Islam dan menghafal bagian
bagian-bagian Al-Quran. Ketika aku memutuskan untuk kembali ke umatku, aku berkata, "Ya Rasulullah, saya seorang laki-laki yang ditaati di sukunya. Saya akan kembali kepada mereka dan saya akan mengajak mereka masuk Islam." Ketika aku kembali ke bangsaku, ayahku yang saat itu sudah cukup tua mendatangiku dan aku berkata, "Ya ayah, izinkan aku menyampaikan beritaku kepadamu. Aku bukan lagi bagianmu dan kamu bukan bagianku." "Kenapa begitu anakku?" dia bertanya. "Saya telah menerima Islam dan sekarang mengikuti agama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Saya membalas, "Anakku, katanya agamamu adalah agamaku. Pergi dan cucilah penjualanmu dan bersihkan pakaianmu. Kalau begitu datanglah agar aku bisa mengajarimu apa yang telah kupelajari." Hal ini dilakukan oleh orang tua itu dan saya menjelaskan Islam kepadanya dan dia menjadi seorang muslim. Kemudian datanglah istriku dan aku berkata, "Izinkan aku menceritakan kabarku kepadamu. Aku bukan lagi bagianmu dan kamu bukan bagianku lagi." "Astaga, mengapa demikian?" serunya. "Islam telah memisahkan kita. Aku telah menjelaskan saya telah menjadi seorang muslim dan mengikuti agama Muhammad. Agamamu adalah agamaku." Dia menjawab, "Kalau begitu pergilah bersucikan dirimu, bukan dengan air Dusara, berhala kaum Dau, tapi dengan air murni dari gunung." "Bagus sekali. Apakah kamu takut terhadap sesuatu dari Dusara? Jalan Dusari. Sudah aku bilang, pergi dan mandi di sana, jauh dari orang. Aku jamin batu bodoh ini tidak akan melakukan apapun padamu." Dia pergi mandi dan saya menjelaskan Islam kepadanya dan dia menjadi seorang muslim. Saya kemudian mengajak kaum Dau secara keseluruhan untuk menjadi muslim. Mereka semua lamban dalam merespon, kecuali Abu Hurairah. Dialah yang paling cepat menanggapi ajakan Islam. Kali berikutnya aku pergi ke Mekah. Abu Hurairah bersamaku. "Apa yang tertinggal?" Nabi bertanya padaku. "Hati yang terselubung menutupi kebenaran dan kekafiran yang teguh. Dosa dan ketidaktaatan telah memenangkan kaum Dau." Nabi kemudian berdiri, berwudu dan berdoa dengan tangan terangkat ke langit. Abu Hurairah berkata, "Ketika aku melihat Nabi seperti ini, aku takut dia mendoakan kaumku dan mereka akan binasa." Namun Nabi Muhammad SAW berdoa, "Ya Tuhan, bimbinglah Daus, bimbinglah Daus, bimbinglah Daus." Kemudian dia menoleh padaku dan berkata, "Kembalilah pada kaummu, bertemanlah dengan mereka, perlakukan mereka dengan lembut dan ajaklah mereka masuk Islam." Aku tinggal di negeri kaum Dau, mengajak mereka masuk Islam sampai setelah hijrahnya Nabi ke Madinah dan setelah terjadinya perang Badar, Uhud dan Khandaq. Lalu aku pergi menemui Nabi. Bersama saya ada 80 keluarga yang telah menjadi muslim dan kuat imannya. Nabi senang dengan kami dan dia memberi kami sebagian dari rampasan setelah pertempuran Khaybar. Kami berkata kepadanya, "Ya Rasulullah, jadikan kami sayap kanan pasukanmu dalam setiap pertempuran dan jadikan usaha kami dapat diterima." Tufail tinggal bersama Nabi sampai pembebasan Mekah. Setelah penghancuran berhala-berhala di sana, Tufail meminta Nabi untuk mengutusnya untuk mengakhiri pemujaan terhadap Dzulkarnain, berhala utama umatnya. Nabi memberinya izin. Kembali ke Tihama, di antara suku Dau, pria, wanita, dan anak-anak suku tersebut berkumpul dan merasa gelisah karena berhala itu akan dibakar. Mereka menunggu untuk melihat apakah ada kejahatan yang akan menimpa Tufail. Jika dia menyakiti Dzulkarnain, Kafain mendekati berhala dengan jamaah di sekitarnya. Saat dia membakarnya, dia menyatakan, "Wahai Dzulkarnain, aku termasuk salah satu penyembahmu. Api sudah kumasukkan ke dalam hatimu. Syirik apapun yang tersisa di suku Daus akan terbakar dalam api yang membakar berhala itu." Seluruh suku menjadi muslim. Tufail tetap menjadi letnan Nabi sampai utusan mulia itu meninggal dunia. Tufail kemudian menempatkan dirinya dalam pelayanan kepada Khalifah Abu Bakar, penerus Nabi. Selama perang Riddah, dia memimpin kontingen rakyatnya melawan Musailamah penipu. Dalam pertempuran Al-Yamamah berikutnya, sahabat karib Nabi Tufail bin Amr berjuang keras namun akhirnya gugur sebagai syahid di medan perang. Itulah sepenggal kisah tentang At-Tufail bin Amr Ad-Dausi. Terima kasih sudah mengunjungi channel kami. Ditunggu video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.